Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadina dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi inverse, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapital Selekta Matematika Atas dari Bapak Ramon Muhandas. Selamat menonton. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu inverse fungsi? Baiklah teman-teman, pertama di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai definisi inverse fungsi. Yang mana inverse itu sendiri artinya adalah kebalikan. Dan inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya atau pemetaan yang memiliki arah berlawanan dengan fungsinya. Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan, yang mana f sama dengan x, y, di mana x elemen a dan y merupakan elemen b. Inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan b ke a. Nah, kalau fungsi dia memetakan a ke b, tetapi kalau inverse fungsi dia memetakan dari b ke a. Inverse fungsi f sendiri dinotasikan sebagai f pangkat min 1 seperti ini dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. Fungsi inverse sama dengan y, x, di mana y merupakan elemen b dan x merupakan elemen a. Nah, begini biar lebih pahamnya. Akan saya gambarkan, yaitu diberikan dua buah himpunan, di mana yang ini yang pertama adalah himpunan A dan himpunan B. Yang mana anggota himpunan A tadi adalah x dan anggota himpunan B adalah y. Nah, kalau fungsi itu tadi, dia memetakan dari x elemen A ke y elemen B. Nah, ini yang disebut dengan fungsi. Sedangkan fungsi inverse itu adalah kebalikannya, yang mana dia memetakan y elemen B ke x elemen A. Nah, ini yang disebut fungsi inverse. Baik, di sini saya misalkan kembali, ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. A dan himpunan B. Nah, yang mana anggota dari himpunan A itu adalah misalnya 1, 2, 3. Sedangkan anggota himpunan B adalah 2, 4, dan 6. Nah, pemetaannya di sini 1 dengan 2, 2 dengan 4, dan 3 dengan 6. Di sini diketahui bahwa fx-nya merupakan 2x. Nah, saya misalkan kembali, ada dua buah himpunan lainnya, yaitu himpunan GX. Ini himpunan A dan ini himpunan B, yang mana anggota dari himpunan A itu adalah 2, 4, dan 6. Dan anggota dari himpunan B adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini 2 memetakan ke 1, 4 memetakan ke 2, dan 6 memetakan ke 3. Di sini adalah fungsi Gx, di mana Gx itu sama dengan X per 2. Nah, pada diagram panah tersebut, fungsi f ini mengawankan setiap anggota X elemen A ke Y elemen B, yaitu 1,2, 2,4, dan 3,6. Sementara itu, fungsi Gx mengawankan setiap Y elemen B ke X elemen A, yaitu 2,1, 4,2, dan 6,3. Nah, inverse suatu fungsi itu belum tentu berbentuk fungsi. Jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi, inverse tersebut disebut fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi berkebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau kebalikan f pangkat min 1 ini jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada atau fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini tadi sederhananya terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak ada dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama, dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Kita lihat gambar berikut ini. Ini fungsi bijektif. Dari pemetaan ini, pemetaan pertama ini merupakan fungsi bijektif.
karena memenuhi sesuai dengan pengertian fungsi bijektif tadi kan. Nah, untuk gambar pemetaan yang kedua ini bukan merupakan fungsi bijektif karena pemetaan tersebut hanya terjadi fungsi pada. Coba perhatikan domain D dan domain E, ini dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Nah, ini bukan fungsi bijektif karena fungsi bijektif tadi tidak ada dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama, dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Kemudian untuk gambar pemetaan yang ketiga, ini juga bukan merupakan fungsi bijektif karena pemetaan tersebut hanya terjadi fungsi satu-satu. Nah, kodomain 9 tidak memiliki pasangan pada anggota domainnya. Nah, sudah jelas ya kan mengenai fungsi bijektif, yang intinya fungsi bijektif itu memiliki tepat satu pasangan. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Gambar ini, kita misalkan F, fungsi yang memetakan X ke Y, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx. Maka fungsi inverse adalah fungsi yang memetakan Y ke X, ditulis X sama dengan fungsi inverse Y. Sebagai contohnya, fungsi F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B, fungsi bijektif. Inverse fungsi F adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen B dengan tepat satu elemen pada A. Nah, inverse fungsi F dinyatakan dengan F pangkat min 1. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang ini. Jadi kalau masih belum jelas, saya akan ulang gambar. Nah, ini kita misalkan kita mempunyai dua buah himpunan. Aduh, maaf ya, gambarnya agak jelek. Nah, ini himpunan A dan himpunan B. Yang mana anggota himpunan A itu adalah X dan anggota himpunan B adalah Y. Nah, misalkan nih F, fungsi yang memetakan X ke Y. Ini kan? Fungsi yang memetakan X elemen A ke Y elemen B, ini kita misalkan F. Nah, sehingga Y ini bisa kita sebut juga sebagai Fx. Nah, karena X elemen A tadi dipetakan ke Y elemen B, jadi Y itu sama dengan Fx. Nah, kalau fungsi inverse itu kebalikannya kan, kalau fungsi tadi dari X elemen A ke Y elemen B. Berarti kalau fungsi inverse, kebalikannya dari Y elemen B ke X elemen A. Nah, ini fungsi inverse dia. Fungsi inverse. Jadi, X ini bisa kita sebut juga sebagai fungsi inverse Y. Nah, karena dia tadi Y elemen B dipetakan ke X elemen A. Jadi, dapat kita simpulkan di sini bahwa X itu sama dengan fungsi inverse Y dan Y itu sama dengan Fx. Oke, seperti gambar ini. Nah, baik, kita lanjut. Nah, materi selanjutnya, dalam fungsi inverse itu terdapat rumus-rumus khusus seperti ini. Ini fungsi asalnya, ini fungsi inverse-nya. Yang mana fungsi asalnya itu AX tambah B, jadi kalau diinverskan jadinya X kurang B per A. Kemudian juga kalau fungsi asalnya AX tambah B per CX tambah D, jadinya fungsi inversnya adalah min DX tambah B per CX kurang A. Nah, rumus khusus ini bisa memudahkan kita dalam mengerjakan soal agar lebih cepat. Teman-teman bisa lihat sendiri ya fungsi asal dan fungsi inversnya. Kita lanjut ke tentukan inverse fungsi jika diketahui rumus fungsinya. Nah, ini langkah-langkah untuk menemukan fungsi X, fungsi inverse. Tadi yang pertama, ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Kemudian tuliskan X sebagai fungsi inverse Y, sehingga fungsi inverse Y sama dengan Fy. Kemudian ganti variabelnya dengan X sehingga didapatkan rumus fungsi inverse
inverse fungsi f. Untuk lebih mahirnya kita coba lagi contoh ini. Ini misalnya fx-nya sama dengan 2x. Nah, ikuti langkah yang pertama. Langkah pertama, ubah bentuk y sama dengan fx. Jadi ini y sama dengan 2x. Nah, tuliskan x sebagai f inverse y. Ini kita rubah dulu ya, biar mudah. 2x sama dengan y. Itu sama dengan ya, bukan z. Sama dengan y. X sama dengan y per 2. Nah, tuliskan x sebagai fungsi inverse y katanya kan. Jadi kita ubah langsung fungsi inverse y. Itu sama dengan y per 2. Masih y per 2. Nah, kemudian langkah ketiga, ganti variabel y ini dengan x. Sehingga dapat rumus fungsi inverse f inverse x. Mana sudah diganti variabelnya, jadi ini juga berubah, jadinya x ini sama dengan x per 2. Nah, gimana? Gampang kan teman-teman? Nah, ini ya kan fungsi inverse sama dengan x per 2. Nah, begitu mengenai penjelasan fungsi inverse. Kita lanjut ke sifat fungsi. Sifat fungsi inverse yang pertama. Nah, sifat yang pertama itu adalah suatu fungsi f yang memetakan himpunan A ke dalam himpunan B dikatakan memiliki fungsi inverse yang memetakan himpunan B ke dalam himpunan A jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fungsi bijektif itu adalah fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan dengan daerah kawannya. Begitu juga sebaliknya, setiap anggota himpunan kawan hanya memiliki satu pasangan saja di daerah asal. Nah, seperti ini. Ini ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. A dan B. Nah, daerah asal itu ini daerah asal. Ini daerah kawan. Jadi, setiap anggota di daerah asal ini hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah kawannya. Gini, gitu ya. Untuk sifat nomor 2, misalkan fungsi inverse adalah fungsi inverse dan fungsi f, untuk setiap x elemen df dan y elemen rf berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika fungsi inverse y. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Di sini berarti bunyinya itu adalah, nah itu bunyinya. Oke, biar lebih paham kita lanjutkan ke contoh soal. Y sama dengan fx dan fungsi inverse y sama dengan x. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini misalkan kita mempunyai fx yaitu x kuadrat dikurang 3. Bentukan fungsi inverse x-nya. Nah, jadi penyelesaiannya itu yang pertama dengan x kuadrat dikurang 3. Variabel x kita pindahkan ke kiri, y kita pindahkan ke kanan. X kuadrat dikurang 3 sama dengan y. Tinggalkan variabel x-nya sendiri, 2 dengan y ditambah 3. Jadi x sama dengan akar y ditambah 3. Nah, di sini x sama dengan fungsi inverse y. Jadi langsung saja kita ubah fungsi inverse y sama dengan akar y ditambah 3. Nah, sini variabel y-nya kita ganti menjadi x. Fungsi inverse x sama dengan akar y-nya kita rubah menjadi x. X tambah 3. Nah, ini dari jawabannya. Baik, kita lanjut ke sifat yang ketiga.
Kita lanjutkan sifat fungsi inverse yang ketiga, di mana bunyinya adalah, misalkan f sebuah fungsi bijektif dan dengan daerah asal df dan daerah hasil lf, sedangkan fungsi identitas sama dengan x, ini merupakan fungsi identitas. Fungsi inverse f merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika fungsi inverse komposisi fx sama dengan x sama dengan fungsi identitas untuk setiap x elemen df dan fungsi f komposisi fungsi inverse x sama dengan fungsi identitas untuk setiap x elemen rf. Jadi sifat fungsi inverse yang ketiga ini sama dengan fungsi identitas. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal saja. Fungsi identitas. Yang mana di sini kita misalkan contoh soalnya kita mempunyai fx yaitu 2x dikurang 3. Nah, tentukanlah fungsi identitasnya. Fungsi identitas itu adalah jadi kita akan mencari ini dan juga mencari ini. Tapi sebelum kita mencari ini dan ini, kita harus mencari dulu fungsi inverse x-nya. Yang mana sesuai dengan langkah-langkah tadi, langsung saja ya, ini kita rubah menjadi y sama dengan 2x kurang 3 x sama dengan y tambah 3 per 2. Nah, x tadi sama dengan apa? Fungsi inverse y. Jadi langsung kita ubah fungsi inverse y sama dengan y ditambah 3 per 2. Fungsi inverse x-nya sama dengan x tambah 3 per 2. Nah, sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari ini. Yang pertama, f komposisi fungsi inverse x. Nah, di sini adalah caranya f itu dalam kurung fungsi inverse x. Nah, langsung saja kita substitusikan yang mana f nilai fungsi inverse x tadi ini dia x tambah 3 per 2. Nah, sedangkan nilai f-nya adalah 2x kurang 3. Jadi kita substitusikan ke dalam 2x kurang 3, x-nya kita ganti dengan ini. Jadi 2x tambah 3 per 2 dikurang 3 sama dengan, ini bisa kita coret. Jadi x tambah 3 dikurang 3, ini juga bisa dicoret. Jadi hasilnya ada. Nah, maaf teman-teman, tadi videonya terpotong. Jadi x tambah 3 dikurang 3 itu hasilnya adalah x. Kemudian untuk yang B-nya yaitu fungsi inverse komposisi fx. Ini di sini jawabnya. Nah, yang pertama kita buat dulu. Ini sama dengan ini. Fungsi inverse dikali fungsi x. Yang mana fungsi x-nya kita masukkan dulu yaitu 2x kurang 3. Kemudian nanti kita substitusikan ke fungsi inverse-nya yang ini. Nah, fungsi inverse itu kan x tambah 3 per 2. Nah, langsung saja x ini kita ubah dengan ini. Jadinya 2x kurang 3 tambah 3 per 2. Ini bisa kita coret, jadi sisa 2x per 2. 2-nya juga kita bisa coret, ini hasilnya sama dengan x. Jadi, fungsi komposisi fungsi inverse x dan fungsi inverse komposisi fx itu hasilnya sama, yaitu sama-sama x. Terbukti. Nah, ini dia jawaban asli yang sudah saya ketik tadi yang lebih rapi ya. Nah, ini dia kan fungsi inverse x-nya tadi x tambah 3 per 2. Nah, fungsi f komposisi fungsi inverse x-nya hasilnya x. Dan fungsi inverse komposisi fx-nya juga hasilnya x. Baik, kita lanjutkan ke sifat fungsi inverse yang keempat. Bunyinya, jika f sebuah fungsi bijektif dan fungsi inverse merupakan fungsi inverse f, fungsi inverse dari fungsi inverse adalah fungsi f itu sendiri, disimbolkan dengan inverse fungsi inverse sama dengan f. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau kita punya fungsi x, fx itu kita inversekan jadi fungsi inverse x.
kemudian kita inverskan lagi, jadi inverse fungsi inverse itu hasilnya akan kembali lagi ke soal awal tadi, akan kembali lagi ke fx-nya. Seperti contoh nih kan, nih fx-nya x tambah 4. Sekarang kita menentukan inverse fungsi inverse-nya lagi. Nah, pertama, kita menyelesaikannya, ini diganti dengan y, seperti biasa, y sama dengan x tambah 4. Nah, kita bisa ruaskan x tambah 4 sama dengan y, yang mana x sama dengan y dikurang 4. Nah, x kita rubah menjadi f inverse y, yang mana sama dengan y dikurang 4. Dan kita ganti variabel y menjadi variabel x. F inverse x sama dengan x ya, karena kita udah rubah variabel y-nya menjadi variabel x, jadi ini juga x kurang 4. Nah, kalau mau cara gampangnya seperti yang memakai rumus khusus yang sudah saya berikan tadi ya, tapi ini kita untuk menjabarkan saja. Nah, didapat fungsi inverse x-nya x kurang 4 ya, fungsi inverse x-nya, fungsi inverse x itu sama dengan x kurang 4. Nah, ini kita inverskan kembali. Ini kita rubah lagi dari y sama dengan x dikurang 4. X dikurang 4, yang mana x dikurang 4 itu sama dengan y. X sama dengan y ditambah 4. Fungsi inverse y sama dengan y ditambah 4. Dan kita ganti variabel variabel y menjadi variabel x. Itu adalah x ditambah 4. Nah, jadi jadi ini adalah inverse, fungsi inverse dari x. Itu sama dengan x tambah 4. Nah, hasilnya kembali lagi kan ke soal kita tadi yang fx ini. Nah, gitu. Jadi, terbukti untuk sifat fungsi inverse yang keempat ini. Nah, ini dia yang lebih jelasnya yang sudah saya ketik, di mana inverse x itu tadi x kurang 4, kemudian diinverskan kembali. Nah, jadinya x tambah 4 kembali ke fungsi awalnya, fx-nya. Baik, kita lanjut sifat fungsi inverse yang kelima, yang mana bunyinya adalah jika f dan g fungsi bijektif, berlaku inverse f komposisi g sama dengan inverse g komposisi inverse f, dan inverse g komposisi f sama dengan inverse f komposisi inverse g. Dengan cara yang sama diperoleh sifat berikut. Jika f, g, dan h fungsi bijektif, berlaku inverse f komposisi g komposisi h sama dengan inverse h komposisi inverse g komposisi inverse f. Nah, kita kasih contoh. Di sini kita buktikan sifat yang ini saja, yang ini. Ini inverse g komposisi f sama dengan inverse f komposisi inverse g ini kan. Nah, jadi untuk mencari ini, kita cari dulu fungsi inverse fx-nya sama inverse gx-nya. Pertama, inverse fx-nya lah ya. Bunyi fx-nya x kurang 3. Kita rubah dulu fx-nya itu menjadi y. X dikurang 3. Nah, jadi x sama dengan y ditambah 3. F kita rubah menjadi fungsi inverse y sama dengan y ditambah 3. Nah, ini kita ubah variabelnya menjadi variabel x sama dengan x ditambah 3. Nah, kemudian untuk menentukan inverse gx-nya, sama kita ubah gx ini menjadi y sama dengan 2x ditambah 1, yang mana x-nya sama dengan y dikurang 1 per 2. Nah, fungsi inverse y itu sama dengan y dikurang 1 per 2. Dan kita ganti variabel y menjadi variabel x, mana x dikurang 1 per 2. Maaf, ini bukan f ya, ini bukan f karena tadi ini fungsi gx, jadi ini bukan f melainkan g. Maaf, g inverse y, ini g inverse x. Nah, jadi dapat fungsi inverse x-nya
X tambah 3, dan fungsi inverse GX-nya sama dengan X kurang 1 per 2. Nah, oke, selanjutnya kita cari yang ini, G inverse G komposisi F, itu adalah G dalam kurung Fx. Fx dulu ya, baru nanti hasilnya itu barulah hasilnya adalah inverse dari G komposisi F itu. Jadi kita cari dulu yang mana G dalam kurung fungsi Fx bunyinya adalah X kurang 3. X dikurang 3. Nah, kita substitusikan oleh G. Gx itu nilainya 2, X tambah 1. X-nya kita rubah menjadi X kurang 3. Berarti 2 dalam kurung X kurang 3 ditambah 1. Sama dengan 2X dikurang 2 kali min 3 itu min 6. Ditambah 1 sama dengan 2X dikurang 5. Nah, ini untuk G komposisi F. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah inverse G komposisi F. Jadi, ini kita ubah menjadi G sama dengan 2X dikurang 5. Nah, dengan Y ditambah 5 per 2. Jadi, G komposisi F inverse itu sama dengan X tambah 5 per 2. Nah, ini X tambah 5 per 2. Nah, untuk nyari ininya, ini kita garis dulu, Jadi ini itu sama dengan fungsi inverse dikali G inverse X. Dimana fungsi inverse itu adalah G inverse-nya tadi berapa? Nih, X kurang 1 per 2. X kurang 1 per 2. Fungsi inverse-nya X tambah 3. X ini kita ubah menjadi X kurang 1 per 2. X kurang 1 per 2 ditambah 3. Jadi ini 3-nya, ini disamakan bentuknya jadi X kurang 1 per 2 ditambah 3 per 1. 3 ini sama dengan 3 per 1 sama dengan ini penyebutnya sama-sama 2. Jadi aduh. 2. Ini X kurang 1 ditambah 6. Jadi sama dengan X ditambah 5 per 2. Nah, hasilnya sama kali ini dengan ini. Hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa inverse G komposisi F itu sama dengan inverse F komposisi inverse G. Nah, ini jawaban yang lebih jelasnya, yang mana fungsi inverse X tadi hasilnya adalah X tambah 3, dan fungsi inverse GX itu X kurang 1 per 2. Dan ini cara mencari inverse G komposisi F-nya, yang mana G dikali Fx sama dengan 2X kurang 5. Kemudian diinverskan, hasilnya X tambah 5 per 2. Kemudian untuk mencari yang B-nya, yang kedua ini inverse F komposisi inverse G itu sama dengan inverse F dikali inverse GX. Jadi ini substitusikan, hasilnya sama X tambah 5 per 2 terbukti.